Murnikah itu dibilang pembunuhan? Murnikah itu kecelakaan? Tidak, ya kan? Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, lalu like, komen, dan share supaya akun ini jauh lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Kakak Puji di channel beritanya. Kali ini Kakak Puji membawa berita tentang pengacara Kamarudin yang menanggapi celotehan Mbak Widya di sosmed. Beritanya begini. Pengacara Kamarudin menanggapi celotehan Mbak Widya di sosmed. Menurutnya Widya itu banyak tahu dan dia pun bertanya dari mana Widya tahu. Menurut pengacara Kamarudin, kemungkinan ada informan atau narasumber, tetapi perlu pembuktian. Dan untuk membuktikan kebenarannya, Widya katanya harus diperiksa. Masa 9 tahun berjalan, kasus ini nggak tuntas, ya kan? Ketika Anda menerangkan celotehan saya, bilang, tuh Ibtu Rudiana periksa kembali. Kemudian saksi-saksi yang udah viral itu dipanggil semua kan, udah diundang di televisi. Apakah karena Anda terkejut dengan orang-orang itu yang dia bilang atas perintah seseorang pada saat duduk di warung? Ya kan? Apakah Anda gemetar kalau ini terkuak orang yang Anda lindungi? Saya melihat dia itu, pertama dia banyak tahu. Yang kedua, pertanyaannya dari mana dia tahu? Berarti ada kemungkinan informan atau narasumber, termasuk juga dia mengomentari saya. Nah gitu loh. Jadi ya harus diperiksa dia, apa keterangannya itu dapat dipertanggungjawabkan apa tidak. Pengetahuan Widya katanya perlu diverifikasi. Hanya sayangnya kita semua tidak tahu keberadaan Widya itu ada di mana, karena hanya fotonya yang muncul di media. Sementara keberadaannya di Indonesia atau di luar negeri kita semua tidak tahu. Itu kata Pak Kamarudin. Menurut saya benar juga apa yang dikatakan pengacara Kamarudin. Coba kalau Mbak Wina bisa menunjukkan diri, selesai mungkin kasus Wina, karena Mbak Widya yang tahu siapa-siapanya. Tapi sangat berbahaya juga kalau Mbak Widya ini muncul, dan bukan jaminan masalah Wina akan cepat selesai ketika Mbak Widya muncul. Bisa jadi sebaliknya. Nah, kata siapa harus membentuk yang namanya lembaga agar bisa di pengadilan? Ya, ini kan udah dilimpahkan ke kejaksaan karena nggak mampu kan, misteri itu kan. Terus kata Pak Kamarudin, Mbak Widya juga harus siap bertanggung jawab dengan celotehan yang dibuatnya, katanya begitu. Menanggapin tentang Pak Ibtu Rudiana, pengacara Kamarudin menjelaskan kalau Propam Polri sudah memeriksa Ibtu Rudiana, katanya dengan 15 pertanyaan. Dan menanggapi sikap diamnya Ibtu Rudiana, pengacara Kamarudin justru turut berduka cita dan merasa prihatin dengan Ibtu Rudiana. Pasalnya selain anaknya menjadi korban pembunuhan, Ibtu Rudiana pun seperti disudutkan oleh sikap diamnya, yang menurut pengacara Kamarudin, diamnya Ibtu Rudiana adalah hal yang wajar. Karena Ibtu Rudiana adalah seorang anggota Polri, jadi Ibtu Rudiana jika diperlukan akan memberikan keterangan kepada Propam. Kalau andai saja penguasa kita ini taringnya panjang seperti Widya, bisa ringan kok. Tinggal perintahkan, instruksikan kepada Polri, Kapolri dan jajarannya seluruhnya. Jangan pandang bulu, jangan melindungi jenderal. Ya, itu untuk Kapolrinya. Tinggal perintahkan, tanda tangan presidennya. Perintahkan, panggil kembali Ibtu Rudiana. Titik. Kenapa? Gak usah panjang-panjang saya bilang. Kalau Ibtu Rudiana wajar dia diam. Dia kan anggota Polri. Sebagai anggota Polri tentu sedikit lebih berbicara. Tapi jika diperlukan
dia akan memberi keterangan kepada propam karena anak dia juga korban, kemudian Vina juga. Maka oleh sebab itu kita turut berduka cita kepada Ibtu Rudiana dan mengatakan turut prihatin. Tapi kalau para pelaku ini mengatakan dia tidak melakukan, itu menjadi bahan pertanyaan gitu. Kalau saya melihat Ibtu Rudiana diperiksa di propam itu wajar-wajar saja. Saya dengar ada 15 pertanyaan. Justru saat ini pengacara Kamarudin bertanya dengan kondisi saat ini, karena para pelaku tahun ini semua mengaku tidak melakukan. Lalu kenapa 8 tahun yang lalu mengaku dengan alasan karena dipukuli? Kalau benar dipukuli itu kan di polisi, tapi di pengadilan kan tidak dipukuli. Kenapa tidak mengaku? Karena jika mengaku mungkin bisa dibatalkan seperti itu. Karena sekarang orang itu mengaku tidak melakukan, yang 8 orang itu ya. Pertanyaannya adalah 8 tahun lalu kok mengaku mereka membunuh dan melakukan atau menerangkan berbagai perbuatannya. Kok tahun ini tiba-tiba semua mengaku tidak melakukan? Nah, jadi pertanyaannya, apakah polisinya benar-benar sesat, kemudian jaksa dan hakim dan penasihat hukumnya sesat, kemudian pengadilan tinggi sesat, kemudian Mahkamah Agung sesat? Karena ini banyak yang mengadili, tapi kan tidak semestinya mereka dipukuli. Yang dipukuli katakanlah misalnya kalau benar ya di kepolisian, tapi di hakim kan tidak dipukuli, pengadilan tinggi kan tidak dipukul, Mahkamah Agung kan tidak dipukul, tapi kok mereka semua dikatakan bersalah kan gitu. Benar juga yang disampaikan pengacara Kamarudin, para pelaku dipukulin kan waktu di kantor polisi, waktu disidangkan tidak dipukuli. Kenapa mereka tetap mengaku? Tapi kemungkinan prakteknya juga tidak semudah teorinya, karena katanya sudah mendatangkan saksi alibi, tetap aja dalam persidangan diarahkan ke BAP. Begitu kata Selis, kakak Saka Tatal. Bagaimana pendapat teman-teman tentang pendapat pengacara Kamarudin? Jawab ya di kolom komentar. Makasih buat teman-teman yang sudah mampir dan memberikan support dan dukungan di channel beritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.